Dampak sosial budaya masa penjajahan di Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan bangsa Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yaitu Franciscus Xaverius. Salah satu penyebab agama Katolik di Indonesia, dia adalah seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547 Masehi. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran ini dilakukan oleh Nederland Zendelingenootschap, yaitu organisasi yang penyebar agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Kandakaris. Dampak budaya. Dampak masa penjajahan Eropa ke Indonesia antara lain: 1. Kosakata bahasa, 2. Musik, 3. Seni tari, 4. Pakaian, 5. Arsitektur, 6. Hingga cara berpikir. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan yang bisa kita lihat gambarnya di samping ini. Kata dalam bahasa Indonesia sepatu, yang kata serapan dari bahasa Portugis yaitu sapato. Kemudian ada bangku yang dalam kata serapan bahasa Portugis bangko, dan masih banyak lagi. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif, di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam, berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional maupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Kemudian bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris, yang bisa kita lihat sama-sama pada gambar di bawah dan di samping ini. Gambar di samping merupakan benteng Marlborough yang berada di Bengkulu. Apa sih dampak yang kita rasakan pada masa sekarang? 1. Kurangnya kemajuan yang signifikan karena adanya pengaruh kebudayaan asing lama yang masih mendarah daging di Indonesia. 2. Adanya perbedaan budaya sehingga melunturkan kebudayaan bangsa. 3. Banyaknya kepercayaan yang lebih mempercayai kebudayaan dan sosial pada zaman dahulu yang notabene masih menyimpang dan masih terpengaruh asal negara luar. Pengaruh masa datang. 1. Semakin hilangnya kebudayaan dan sosial bangsa yang luhur dan berbudi pekerti baik karena adanya kepercayaan bangsa asing yang terdahulu. 2.
tidak mengerti secara detail tentang apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik karena adanya pengaruh masa terdahulu yang tidak mementingkan hal tersebut. 3. Kurangnya sosial yang maju karena masih harus membangun kembali sosial yang masih terpengaruh oleh masa lampau. Dampak negatif dalam bidang budaya dengan adanya penjajahan bangsa Eropa Barat diantaranya adalah 1. Melemahnya tradisi masyarakat pribumi, misal gotong royong. Hal tersebut terjadi karena Belanda menerapkan sistem upah bagi masyarakat yang bekerja. 2. Menurut pengaruh bangsa lokal karena adanya penghapusan sistem feodal dan mulai diperkenalkannya sistem modern secara paksa. 3. Kebudayaan asli Indonesia sebagai kebudayaan yang kuno dan tidak modern. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.